Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Alifia Sapari, NPM saya 2310-143. Saya akan menjelaskan mengenai struktur dan sistematika undang-undang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara nasional. Undang-undang berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, penyusunan undang-undang tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti aturan baku mengenai struktur dan sistematika. Struktur dan sistematika ini bertujuan agar undang-undang tersusun secara rapi, mudah dipahami, serta mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara. Struktur undang-undang dimulai dari judul, yang memuat jenis peraturan, nomor, tahun pembentukan, serta pokok pengaturan yang dibahas. Judul memiliki peran penting karena menjadi identitas resmi dari suatu undang-undang dan menggambarkan isi yang diatur di dalamnya. Judul yang jelas akan memudahkan masyarakat dan penegak hukum dalam mengenali dan merujuk undang-undang tertentu. Setelah judul, bagian berikutnya adalah pembukaan undang-undang. Pembukaan memuat frasa dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa sebagai wujud pengakuan terhadap nilai ketuhanan, kemudian menyebutkan jabatan pembentuk undang-undang, yaitu Presiden Republik Indonesia. Di dalam pembukaan juga terdapat considerants atau bagian menimbang yang berisi alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan undang-undang. Alasan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar negara, alasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan alasan yuridis berkaitan dengan dasar hukum yang melandasinya. Selain considerants, pembukaan undang-undang juga memuat dasar hukum atau bagian mengingat yang berisi peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pembentukan undang-undang tersebut. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang lain yang relevan. Pembukaan diakhir dengan diktum yang berisi pernyataan resmi mengenai penetapan dan pemberlakuan undang-undang. Diktum ini menandai bahwa undang-undang tersebut secara sah, secara hukum, dan siap untuk dilaksanakan. Bagian terpenting dari struktur undang-undang adalah batang tubuh. Batang tubuh merupakan inti dari undang-undang karena memuat seluruh norma hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Batang tubuh disusun secara sistematis dalam pembentukan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, huruf, dan angka. Di dalam pengaturannya, berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban warga negara, kewenangan lembaga negara, prosedur tertentu, larangan, serta sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan undang-undang. Penyusunan batang tubuh harus dilaksanakan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. Setelah batang tubuh, terdapat bagian penutup, yaitu undang-undang. Bagian penutup memuat ketentuan mengenai waktu mulai berlakunya undang-undang serta perintah pengundangan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Pada bagian ini juga dicantumkan nama dan tanda tangan Presiden serta Menteri terkait berbagai bentuk pengesahan resmi. Selain itu, undang-undang biasanya dilengkapi dengan bagian penjelasan. Penjelasan berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan dari ketentuan yang terdapat dalam batang tubuh. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan yang menguraikan latar belakang dan tujuan pembentukan undang-undang, serta penjelasan pasal demi pasal yang menjelaskan arti dan maksud setiap ketentuan secara rinci. Dalam beberapa undang-undang juga terdapat lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari undang-undang tersebut. Lampiran biasanya berisi data teknis, tabel, bagan, peta, atau rincian lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan undang-undang. Keberadaan lampiran membantu perjelas pengaturan yang bersifat teknis agar mudah diterapkan di lapangan. Dengan demikian, undang-undang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif. Selain struktur, undang-undang juga memiliki sistematika yang mengatur urutan penyusunan isinya. Sistematika undang-undang biasanya dimulai dari ketentuan umum yang berisi definisi dan pengertian istilah-istilah penting agar tidak terjadi perbedaan penafsiran.
Selanjutnya diikuti dengan pengaturan mengenai materi pokok sesuai dengan tujuan pembentukan undang-undang. Dalam beberapa undang-undang juga diatur ketentuan pidana yang memuat jenis pelanggaran dan sanksi yang dikenakan. Setelah itu terdapat ketentuan peralihan yang mengatur penyesuaian dari peraturan lama ke peraturan baru sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum. Sistematika undang-undang diakhiri dengan ketentuan penutup yang menegaskan pemberlakuan undang-undang tersebut. Dengan adanya struktur dan sistematika yang jelas dan baku, undang-undang menjadi lebih teratur, mudah dipahami, dan memiliki kepastian hukum. Struktur menunjukkan bagian-bagian formal yang membentuk undang-undang, sedangkan sistematika menunjukkan urutan logis penyusunan isinya. Keduanya saling melengkapi dan sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melalui struktur dan sistematika yang baik, undang-undang diharapkan mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.